Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padban Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara atau yang sedang di luar negeri. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan lebih-lebih mendapatkan sebuah kepahaman setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Padban Gaul. Dan juga terima kasih banyak atas segala support dukungan pada channel Padban Gaul. Semoga channel Padban Gaul tetap bisa eksis di kehidupan sekarang ini dan memberikan dampak positif bagi para pemirsa semuanya secara nyata. Tentunya begitu harapan dari kami. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit ataupun yang sedang mengalami banyak masalah, beban-beban hidup, semoga saja mendapatkan sebuah solusi yang terbaik, yang nantinya dari solusi itu sendiri bisa dilaksanakan dan bisa berdampak baik bagi kehidupan Anda masing-masing. Kurang lebihnya begitu. Dan sedikit pemirsa, bahwasanya di kehidupan dunia manusia sekarang ini, bahwasanya kemajuan teknologi sudah sangat luar biasa. Untuk berkomunikasi antar sesama manusia di belahan bumi manapun, manusia tidak perlu menggunakan yang namanya sebuah kesaktian ataupun daripada kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki dari seseorang tersebut. Akan tetapi adanya teknologi yaitu mempermudah komunikasi antar setiap manusianya dimanapun posisinya, baik berdekatan ataupun berjauhan, yang dimana nanti dari komunikasi tersebut akan dibantu dari sebuah sinyal penguat yang akan menghubungkan komunikasi manusia tadi. Dan dahulu kala sempat ada sebuah kisah di mana kisah tersebut kisah-kisah di masa lampau berkaitan dengan manusia-manusia yang memiliki banyak kemampuan-kemampuan khusus, di mana manusia-manusia itu juga beberapanya berada di Nusantara ini, di mana kemampuan berkomunikasi khusus bukan menggunakan indera manusia, bukan menggunakan lisan ataupun isyarat atau apapun, yaitu kemampuan komunikasi telepati. Dulu kala memang ada, namun di kehidupan dunia yang sekarang ini sudah menjadi modernisasi dan juga sudah menjadi sangat maju. Benarkah dari mungkin sebuah ajian atau keilmuan manusia yang dimana manusia itu bisa berkomunikasi dengan telepati, apakah memang masih ada? Dan jika ada, dari golongan apa yang bekerja, dan bagaimana cara mereka bekerja, dan dampak apa bagi manusianya. Dan di kesempatan ini ada sebuah pengalaman nyata, di mana pengalaman nyata ini berkaitan dengan pengalaman seorang manusia, di mana manusia ini dahulu kala pernah menjalankan daripada sebuah amalan-amalan yang terhubung dengan leluhurnya, hingga dia memiliki daripada kemampuan-kemampuan khusus tersebut hingga akhirnya terbuka. Dan salah satunya yang fantastis yaitu kemampuan telepati. Sebagai manusia pribadi, saya itu kalau komunikasi itu tetap menggunakan jasmani, karena kemampuan rohani kita sebagai manusia biasa itu belum, bahasanya itu mumpuni. Dan kita akan coba kuat dari sisi gaib. Beliau apa sih yang membantu dari kemampuan telepati seorang manusia ini, dan bahkan bisa mungkin dikatakan bermanfaat bagi pribadinya, namun akankah berdampak buruk atau malah justru berdampak baik di kemudian hari? Coba disimak dari awal hingga akhir supaya paham, dan lebih-lebih nanti pun bisa dibuat iktibar untuk pemirsa semuanya. Dan telepati ini sendiri berkaitan dengan sebuah konsentrasi, dan katanya begitu. Kita akan coba kuat. Ini alhamdulillah orangnya ada, untuk identitasnya kami sembunyikan, dan kebetulan pula dari orangnya ini sedang memantau, dan saya usahakan untuk berkonsentrasi, dan kita akan coba cek bulan apa yang bekerja. Mohon izin, mohon doanya, nanti semoga diberikan kelancaran. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Ganteng, jomblo pisang, Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Entis. Mas Entis gimana Mas? Bagus deh. Mas Bagus. Iya, siap. Siap kamu Mas? Siap Mas Bagus. Siap, Alhamdulillah.
Tambah glowing nih. Alhamdulillah Mas. Tambah berisi lagi. Sayang masih jomblo. Sehat ya? Nggih. Mungkin itu saja pemirsa. Mohon izin, mohon doanya. Semoga di kesempatan ini diberikan kelancaran dan bisa diambil hikmahnya untuk pembelajaran kita semuanya supaya tidak tertipu daripada golongan gaib, wabil khusus golongan iblis. Seperti itu saja. Semoga lancar semua, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Semakin bebas dan khusus ya benar terkunci semuanya. Wabil khusus dari seluruh kodam yang membantu dari sebuah kemampuan khusus yang dikatakan sebagai telepati. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata katanya otomatis menguap, talent. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang bercahaya. Salah satu gaib yang terkuat dan membantu bekerja yang asli, di mana golongan gaib tersebut membantu bekerja dari sebuah kemampuan khusus telepati yang ada dalam jasad orang yang di foto ini bernama, ketarik ke tangan saya. Semua sudah semuanya terkoneksi. Semuanya sambung, kita sambung, memori yang nyambung. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan golongan apa? Ajak tarung kamu. Masa bertarung? Wih, kamu petarung. Hebat. Golongan apa sih kamu? Bis. Jangan berbohong. Bohong tubuhmu akan terpotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini proteksi langsung di lehermu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tahu itu. Saya berhadapan dengan siapa? Kamu aja tarung, bener? Ya saya mau menguji kamu. Bener, mau nggak? Silahkan. Kembali menyerang dirimu. Kembali menyerang, masuk. Kembali menyerang. Ini langsung tancap. Terus kalian atau gimana? Tadi rebus sekalian. Kembalikan dulu keilmuan saya. Keilmuan yang kau punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dikat semua ilmu. Saya hanya bisa menggunakan senjata saya saja, tidak dengan keilmuan saya. Ilmumu di mana? Kan saya nggak tahu. Tiba-tiba menghilang setelah saya masuk dalam jasad. Loh, kok bisa begitu? Menghilang itu yang mengambil siapa? Golongan apa? Dari mana? Sultannya itu. Golongan musuh saya itu. Apa, jin? Demit? Malaikat. Malaikat itu dekengan pusat atau dekengan siapa? Saya itu ditangkap. Leher saya. Kamu tadi berasal dari mana sebenarnya? Katakan jujur. Jika berdusta otomatis hancur. Saya menempati jasad manusia. Manusia? Saya masih muda. Loh, udah gak tua begitu kok, masih muda. Ya masih muda bagi saya. Loh. Kalau dunia gaib umur manusia itu masih terlihat muda. Walaupun terlihat ya di dunia nyata manusia udah tua loh padahal. Itu masih kamu anggap muda? Masih muda. Tapi saya melihatnya udah tua. Kalau disandingkan dengan saya udah jauh kan gitu. Kamu kan juga masih kecil ini. Oh, saya? Ya, saya masih kecil. Saya baru lahir kemarin sore, mungkin kan begitu. Kamu Mbak Iblis, tadi kok bisa berasal dari dalam jasad seorang perempuan ibu-ibu ini? Awal mula kisahmu ke apa? Oh, saya tadi hanya bermaksud menghadirkan gaib yang bekerja pada sebuah
kemampuan konsentrasi telepati kalau kamu yang ketarik ke sini, jujur, atau kamu nyusup langsung pada garansi. Ya. Saya sudah mengikuti sejak kecil orang itu. Loh, terus Saya berasal dari leluhurnya. Kemampuan yang dimiliki ibu itu ya peka-peka terhadap hal gaib, bisa mendapatkan bisikan, bisa mendapatkan gambaran, bahkan dia juga bisa mendengar hal gaib. Saya juga mendengar begini kisah ibu ini. Memang leluhurnya bapaknya dulu itu seorang spiritualis tingkat tinggi bahasanya. Namun ibu ini justru kalau dia mengatakan kepada saya, dia adalah orang yang putih yang hanya menggunakan mungkin sebuah amalan wirid yang semata-mata itu ya ke Allah aja. Kamu itu Ya, leluhurnya itu yang bisa dikatakan orang pintar spiritual tinggi itu. Ilmunya itu saya yang membantu. Sebenarnya ya orang itu saya awal dan tidak. Sekarang dia tersiksa itu. Oh jadi begitu. Nah terus, kenapa kok kamu malah menetap di jasad putri dari bapaknya ibu ini atau di ibunya ini? Itu kan putrinya, bukan bapaknya dulu. Saya suka dengan orang itu. Dia itu kalau terbisik-bisiki dari hal-hal negatif dia itu, keinginan tahunya itu tinggi. Rasa ingin tahu ya. Dia ingin mempelajari lebih jauh lagi. Nah, dari itu saya menetap dalam jasad itu. Nah terus, ibu itu kan punya beberapa deretan sekitar beberapa hal amalan khusus. Ya dimana amal itu kan seolah-olah amalan putih. Ya, dari sebuah surah dari kitab suci kan begitu. Ya. Apakah golongan kamu itu sudah kepanasan atau tidak mental? Justru saya nyaman kalau dibacakan ayat-ayat seperti itu. Tidak bisa begitu. Semakin pasukan-pasukan saya bertambah, bondong-bondong ketika ibu itu mengucapkan amalan-amalan yang timbulnya itu golongan jin-jin fasik. Terus ya saya jadikan pasukan. Alhamdulillahi min dzalik. Padahal amalan itu amalan yang secara saya kan manusia, ibu itu juga manusia, secara jasad. Kalau dilihat itu amalnya kan baik, bersumber dari sesuatu yang baik kok. Katanya itu begitu. Keluarnya ya seperti itu. Jangan ngarang loh kamu, jangan ngaco. Pertama, dia karena keinginan tahunya itu, mbak dia ingin mempelajari hal gaib dengan membaca amalan itu. Jadi begitu. Udah melenceng itu. Meskipun baik. Dan dulu juga pernah belajar katanya begitu. Banyak. Kayaknya hanya satu guru ibu itu. Terus dia itu senang dengan guru yang menceritakan tentang leluhur dulu. Dia senang dengan hal-hal gaib yang ada di Nusantara ini. Terus ini ya mau saya tanyakan. Saya ini di kesempatan ini ingin lebih khusus dan lebih spesifik mengenai daripada sebuah kemampuan khusus konsentrasi atau dikatakan telepati dari manusia. Nah di zaman dahulu telepati mungkin bisa digunakan karena nggak ada teknologi. Nah sekarang ini ada teknologi. Kok masih bisa-bisanya manusia yang hidup sekarang ini masih bisa menggunakan teknologi? Dari golongan apa yang bantu bekerja dan cara kerjanya kayak apa? Tolong katakan jujur. Karena yang ketarik ternyata kesini itu kamu. Jujur. Untuk kecil ya saya. Loh. Kenapa saya bisa membisik-bisiki? Nah saya kan juga punya pasukan komando untuk memberikan informasi yang dia butuhkan kan. Saya bisa komunikasi dengan pasukan-pasukan saya, sebar. Komunikasi itulah yang bisa didapatkan manusia dari bisikan-bisikan golongan kami. Berarti hal itu malah bukan anugerah dari Allah kalau begitu. Ya. Sebenarnya itu sebuah keistimewaan dari saya maksudnya. Alhamdulillah min dzalik. Itu orangnya sedang konsentrasi. Dia habis itu telepatinya sampai di sini coba dilihat. Dia sedang gini membaca wirid. Mantau kamu. Ya memangnya kan saya VC.
dia nanti marah-marah sama kamu. Kenapa? Dia itu tidak mau disalahkan. Loh, kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Bisa. Kenapa? Saya itu berada dalam kerajaan saya itu dalam hatinya. Dia Dia sudah bangga. ini loh. Dia sudah bangga. Dengan keilmuan itu. Gak bahaya apa seperti itu? Justru saya suka manusia seperti itu. Bangga mempunyai ilmu. Pamerkan kepada semua orang. Loh, padahal kalau secara manusiawi dia selalu mengucap bahwa apapun itu ya dilaksanakan yang sesuai untuk membantu dan menolong manusia gitu. Dia itu sibuk, kamu itu hanya dimanfaatkan orang itu. Kok bisa begitu? Dia hanya menguji kamu. Loh. Kenapa kalau saya malah diuji? Saya bisik-bisiki. Yang untuk mengetes kamu saja sebenarnya. Dia bisa konsentrasi itu, belum bisa diganggu sebentar. Oke. Sibuk, dia kan sibuk. Melihat ke sini. Yang memantau itu ya atau bahkan itu kamu yang bekerja sekarang ini atau pasukanmu sekarang ini Yang lebih tinggi daripada saya. Alhamdulillah min dzalik. Padahal dia sendiri hanya konsentrasi di dadanya itu diisi sebuah apa namanya asma daripada sang pencipta, asma Allah begitu kok katanya. Ya. Meskipun dia menjalankan apa yang sama kamu jalankan, dalam hatinya itu mengingat Allah. Kalau gurunya yang mengajarkan itu niatnya kan berbeda. Dan kembali dia malah memamerkan keilmuan dia kepada manusia. Dia itu sebenarnya mau menunjukkan keilmuannya pada kamu. Oh begitu. Itu gak punya ilmu. Dia itu terbungkus rapi untuk menepuk kamu. Jangan terjadi loh ya. Ingat resikonya. Tahu, saya tahu itu. Terus dikala ibu itu tahu konsentrasi telepati. Apa sih keuntungan dari telepati itu? Lah kalau dulu kan mungkin jelas komunikasi antar manusia bisa telepati. Nah sekarang ini udah ada teknologi canggih seperti ini, handphone. Tinggal halo kan gitu. Kok masih aja pakai telepati? Keuntungannya banyak. Ibu itu kan punya teman. Nanti teman itu diberitahukan bahwa di sini adalah tempat yang angker atau apalah. Nanti kan ya memang ada benarnya seperti itu karena saya dompleng, siki. Orang yang didekatnya ya percaya begitu saja. Karena ada bukti. Saya juga bekerja di dalam telepati itu. Teman-temannya juga banyak yang ya seperti diramal. Dia itu bisa mengetahui isi hati seseorang. Jangan bohong kamu. Tidak. Kalau orang lagi putus cinta dia tahu. Kamu sedang terkena masalah ini kan, masalah asmara kan. Dia itu ya banyak yang berkonsultasi sama dia. Banyak yang masalahnya semuanya terselesaikan. Oke. Telepati itu sendiri bisa digunakan untuk jangka jauh atau mungkin hanya beberapa ratus meter atau beberapa kilometer atau memang atau bisa antar pulau ke sebenarnya yang kamu kerjakan. Kalau saat ini ya lebih mudah sekarang karena kan beda dengan dulu. Terus dulu memang bisa jarak jauh, cuman kan kodamnya itu sangat tinggi. Ini kan telepati yang masih kecil ini. Masih kecil. Iblis masih kecil. Iblis kan juga ada tingkatan. Sama tuyul kamu. Sama seperti manusia ada tingkatannya. Kecil ada besar. Oke. Dulu memang ada seperti itu telepati itu. Bisa berkomunikasi jarak jauh. Cuman golongan malaikat yang membantu itu. Ya seperti bisa keluar di sana mencari informasi. Itu sebenarnya ya. Oh itu Raga Sukma. Ya seperti itu telepati seperti itu hanya kecil bawahnya itu. Lebih dia antara telepati dan Raga Sukma kan dong. Ya beda cuman kan seperti itu bisa mengetahui informasi. Ini orangnya menjawab sudah. Konsentrasi karena VC-nya masuk. Tadi ya VC sebentar pemirsa, katanya konsentrasinya kepecah. Saya suruh melihat kami di sini. Silahkan konsentrasi lagi dipantau.
Ada yang kurang itu dia. Dia sambil ngomong buktikan. Ini saya buktikan aja ya. Nih orangnya nanti kalau nggak percaya bagaimana? Kamu jangan bohong loh. Tidak percaya begitu saja dengan kamu itu. Loh, kok Tapi bisa? saya kan banyak. Hanya saya saja. Oh, terus keuntungannya jelas, dia bisa mendapatkan informasi dari kegaiban, bahkan bisa melihat gambaran-gambaran gaib juga bisa. Ya, peka terhadap hal-hal gaib. Lalu dampak buruknya apa bagi orang yang memiliki telepati sekarang ini, Wabillahi ibu ini? Sekarang tidak ada efeknya. Loh, kok bisa begitu? Sekarang kan dia saat ini saya bantu. Bantu saya nanti banyak yang membantu. Oh, Itulah saya mengambil apa yang harusnya saya ambil. oh, Benarnya pendamping-pendampingnya itu sudah saya taklukkan itu. pendampingnya jin korin, Ya, maksudnya. itu adalah utama untuk membisik-bisiki. Nah, untuk billahi min dalik. Loh. Kok malah jin korinnya kamu taklukkan? Nah, terus manusia itu didampingi siapa? Ya jelas itu. Iblis. Seperti kamu ini. Ya, Kalau orang udah tertipu jauh seperti itu, mereka kalau diingatkan sebenarnya bisa nggak? Ya, sebagai mental. kaum, nggak bisa mental. saya kan masih jadi tameng bagi dia. Dia tidak akan terima begitu saja kamu sadarkan. Oh, saya juga nggak menyadarkan. Saya hanya mengcross-check sebenarnya telepati itu apa kan begitu. Saya malah menyukai itu Kenapa? seperti itu. Tidak kamu sadarkan. Biar dia jadi anak buah saya. Ya, terserah kamu nanti. Terus kemampuan ibu ini kan terbentuk setelah ibu ini menjalankan dari amalan-amalannya. Kalau secara nalar kan nggak mungkin lah banyak manusia meyakini bahwa amalan A, B, C yang terlihat baik itu nggak bisa membuat seseorang itu tiba-tiba sakti kan gitu toh. Nah ini tiba-tiba ibunya sakti, seperti ini kamu menyebut ada kodam-kodam leluhurnya yang jelas begitu. Nah amalan tadi bukankah menjadi benteng atau malah justru membuat golongan kamu tidak betah dalam jasad ini, kok malah membuat konektivitasnya lebih aktif semua? Ya, dari amalan itu yang membuat golongan-golongan banyak masuk dalam jasadnya. Mengaruhi semuanya nanti. Dia nanti bisa meramal. Nanti bisa meramal kalau dia terus-terusan mengamalkan. Oh bisa meramal hikmah maksud kamu? Ya, yang tapi kamu? ya leluhurnya itu dulu sakti. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini dijawab. Kenapa harus pakai video call? Saya biasanya itu komunikasi telepatinya satu arah. Dia menyampaikan pesan ke saya lah. Saya nyambungnya lewat apa? Kan gitu. Orang saya itu nggak bisa telepati. Ya. Saya bisa teleponto itu. Apa keilmuan telepati? Sebenarnya kalau kamu mengetahui, Terus? sebenarnya tidak ada manfaatnya itu. Loh, kok bisa begitu? Ya lebih baik ya manusia berkomunikasi pada manusia langsung. Temen-temenin kamu pintar, cerdas. Kalau dia mendapat bisikan-bisikan, itu ya ada goib yang bekerja. Itu semua jebakan-jebakan dari saya. Kalau dia percaya dengan bisikan, nanti terjadi, bisikan terjadi. Semakin jauh dia tersesat. Nah, untuk billahi min dalik. Oke. Lalu mungkin jika pesan telepati ibu ini disampaikan kepada saya, padahal saya sendiri nggak bisa telepati, nanti timbulnya apa? Bisikan-bisikan itu kepada saya. Bisikan wanita, bisikan perempuan. Ya kalau kamu percaya, nanti golongan kami bisa melihat celah kamu. Terus, Ya nanti saya bisik-bisiki apa yang nafsu yang kamu timbul. oh, jadi begitu. Saya itu kurang paham soalnya. Kamu itu Kenapa saya? jangan pura-pura bodoh di hadapan iblis kamu. Saya yang bodoh loh, Mbak Iblis. Itu kamu berikan gambaran apa sekarang ini di sana?
di telepati konsentrasinya sekarang ini. Saat ini saya tidak mau memberi gambaran. Terus kenapa? Saya jauh di dalam jasadnya. Oh. Sekarang juga beresiko. Kok bisa beresiko? Apa alasannya? Saat ini pasukan-pasukan saya itu banyak yang terikat di dalam jasadnya. Loh. Kok bisa begitu? Tidak tahu. Dan juga terikat. Yang kuat seperti saya ini. Oh. Tarik. Saya baru tahu loh kali ini. Oke. Nanti kalau saya keluar, baru saya bisa memberi gambaran. Nanti ya tidak akan percaya sama kamu. Oh, jadi pada kesimpulannya nanti kamu kembali ke sana memberikan gambaran, di mana gambaran itu malah membuat dia tidak percaya dengan kami begitu. Jelas Oh, itu. tidak apa-apa, itu fine aja, hak mereka masing-masing kan gitu. Iya apa ya? Oh, gara-gara kamu juga kok. Ya. Terus begini yang mau saya tanyakan, kemampuan khusus telepati itu kan juga mungkin bisa bermanfaat untuk membantu manusia lain. Misal ada manusia mungkin kehilangan, ataupun mungkin yang kehilangan istri, suami, dan lain sebagainya lah, contohnya. Jika nanti dibantu dengan keilmuan telepati tersebut, apakah ada dampak buruknya bagi orang yang meminta bantuan tadi? Ada semuanya. Terus? Dari yang membantu atau yang dibantu. Itu kan saya bisa melacak itu. Dari kesusahan-kesusahan yang datang pada dia, mengungkapkan apa yang dia susahkan. Bisa itu menerawang. Na'udzubillahi min dzalik. Memang ada yang kehilangan, lapor sama dia. Dia juga berkonsentrasi. Ayo bekerja. Jadi konsentrasi manusia itu terkadang apa ya bahasanya? Enggak selalu dari golongan malaikat yang membantu kalau begitu di akal manusia. Sekarang ya banyak dari golongan kami. Mudah saja untuk melacak hilang itu. Orang yang hilang datang ke tempat itu. Ada gaib yang bekerja. Saya bisa berkomunikasi. Dia akan mengikuti jejaknya. Ya seperti tempat yang hilang. Nanti bisa deteksi. Istri yang hilang juga bisa. Semua bisa. Oke. Baik. Iya. Asal upahnya seimbang ya kami bisa kerja lebih keras lagi. Asal upahnya seimbang. Ya. Lah emang upah bagi kamu itu apa? Wes gitu aja, paling mudah. Ya. Enak. Jaminannya ya roh manusia. Loh, rohnya siapanya? Manusia yang saya bantu atau yang dibantu itu jaminannya. Alhamdulillah. Iya. Oke. Jadi jelas ya ternyata telepati di dunia sekarang ini tuh banyak ternyata tipuan dari iblis. Secara garis besar kan begitu. Ya dari dulu sebenarnya. Terus Sekarang kan ya sudah tidak zamannya lagi seperti itu. Oke. Lalu yang ingin saya tanyakan kepada kamu, ibu ini kan konon katanya juga melakukan perbuatan-perbuatan zikir dengan telepati, dengan konsentrasi tadi. Apa nggak keluar pancaran-pancaran cahayanya? Apa malah bertambah kuat dari golongan kamu, kek? Saya justru semakin kuat. Kok bisa begitu? Dia menginginkan amalan dari gurunya itu supaya dia mengetahui hal-hal gaib, lebih peka lagi terhadap gaib. Bahkan dia nanti juga bisa masukkan seperti ini. Bisa nanti seperti ini. Jadi niatan yang keliru itu tadi malah bisa kamu gunakan untuk menipu manusia ya? Oke, di dunia sekarang ini banyak enggak manusia-manusia sakti, pintar yang mungkin memiliki kemampuan khusus telepati seperti ini? Selain ibu ini, ada lagi enggak? Banyak. Oh, banyak? Banyak. Dampaknya apa nanti bagi keturunannya yang nanti jika memiliki anak, cucu, apakah nanti dia akan buta mata atau akan mungkin nakal atau nanti persifatannya mungkin suka mengintip atau kayak apa? Ya kalau nanti ibu itu punya anak, nanti kalau anak itu sama kelakuannya seperti ibu itu, mempelajari sebuah amalan-amalan yang untuk tadi supaya peka terhadap hal gaib. Kalian membantu dengan kesungguhan saya, jaminannya ya roh anak itu nanti kalau ibu itu punya anak. Ya, Kalau dia tidak sungguh-sungguh ya kami hanya mengambil sedikit.
Bujuran Oke. dulu itu. Iya. Dia juga mendapatkan uang dari teman-temannya. Ya. Oh, biasanya ngomong sama kamu kan? telepatinya dulu. Itu yang ngomong sama kamu kan? Dia ngomong ke saya nih, orang saya itu nggak bisa balas pakai telepati ya, pakai WA saya bisanya. Kan saya manusia toh, nggak bisa pakai telepatian. Nah terus sekarang ini apa yang akan kamu kerjakan? Saat ini saya nanti memberi gambaran halal gaib. Itu seperti mimpi itu. Mimpi. Ilham Ya, atau wangsit itu? ya, saat dia tidur, saat dia lengah, nanti dia bisa. Ya seperti spiritual tingkat tinggi, seperti leluhurnya terdahulu. Saat ini kan dia banyak amalan dari gurunya. Oke. Terus ini, kamu kan udah lama, kamu asli iblis. Ya, Mau kembali? ya jelas mau. Sebelum kamu kembali, kembalikan semua yang kamu ambil selalu ada sesuatunya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Tidak bisa. Ya dari sini loh. Udah tadi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah standar ini masuk. Lebih jelas, lebih terang, lebih dalam. Kenapa? Jadi sang penguasa. Apa kamu suruh mengambil pasukan saya? Saya? Iya, itu perintah apa? Dilihat aja itu. Ya. Ya jelas. Jelas. Ya udah, silakan. Lebih cepat, lebih baik. Terima kasih ya atas informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan saya banyak yang tertinggal di tempat ini. Terikat menjadi satu. Terikat menjadi satu. Tarik bangsa semuanya. Gabung terikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lantai saja. Kamu Kembalikan langsung. Hanya hilang mawab. Alhamdulillah pemirsa, sedikit itu adalah ulasan mengenai sebuah kodam telepati yang dimiliki oleh seorang manusia, dan ini nyata, di mana tadi sempat terganggu konsentrasinya hingga tidak bisa mendapat gambaran mengenai kami yang ada di sini. Dan di sini yang bukan bermaksud untuk melecehkan ataupun menghinakan, namun dari hal kejadian ini sendiri, kami dari tim Padepokan Gaul hanya ingin meng-cross check melalui hal yang dimana diajarkan kepada kami oleh guru kami. Dan dari hal itu semoga saja menjadi pengingat bagi kami maupun para pemirsa yang masih berkecimpung di dunia keilmuan, kurang lebihnya begitu. Dan jika dari kami banyak kehilafan, baik dari bahasa atau ulasan ataupun tingkah laku kami kurang berkenan maupun kurang sopan, itu karena kesalahan dan kebodohan kami sebagai manusia biasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya. Semoga di kesempatan ini diberikan kefahaman yang sefaham-fahamnya. Karena apa? Kepahaman itu harganya mahal, tidak bisa ditebus dengan uang berapapun. Karena banyak yang memiliki uang belum tentu paham, yang justru tidak memiliki uang pun alhamdulillah jika memang Allah menghendaki akan paham dengan sendirinya. Kurang lebihnya begitu dari kami, itu saja. Mohon maaf dan sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.